Lihat rekening bank yang isinya nggak seberapa. Lihat karier yang jalannya gitu-gitu aja. Terus bisik ke diri sendiri, gila, ini sih bukan deket-deket sukses. Ini mah deket-deket jadi pengangguran profesional. Tapi inilah yang tak banyak orang tahu. Kesuksesan jarang terasa seperti kesuksesan saat kita sedang menjalaninya. Ia terasa berantakan, penuh keraguan, seperti bekerja keras tanpa ada hasil yang terlihat. Dan karena itulah, banyak orang menyerah tepat di detik sebelum garis finishnya mereka seberangi. Padahal ada 10 tanda kalau kamu itu justru lagi di jalur yang benar. Kalau kamu ngalamin hal-hal ini, jangan panik. Mari kita bicara soal 10 tanda. Tanda bahwa sebenarnya kamu jauh lebih dekat dari yang kamu duga. Frustrasi itu bukan akhir dari jalan, tapi sinyal dari otakmu. Artinya, kamu udah melampaui diri kamu yang lama. Otakmu lagi teriak, kita siap buat lebih, tapi jalannya belum ketemu. Ini namanya rasa sakit pertumbuhan. Orang biasa tak punya waktu untuk frustasi. Mereka sibuk nyaman dengan keadaan. Frustasi itu ibarat otot yang sakit usai gym. Sakit, tapi itu bukti kamu sedang membangun kekuatan. Mereka menertawakanmu, mengabaikan, bahkan memutar mata. Tapi coba pikirkan, orang tak akan membuang energi untuk meragukan sesuatu yang mereka anggap remeh. Keraguan mereka adalah bukti sosial bahwa kamu sedang mencoba sesuatu yang lebih besar dari biasanya. Jika semua orang bertepuk tangan untuk mimpimu, mungkin bidikanmu kurang tinggi. Mimpi yang nyaman dapat tepuk tangan. Mimpi yang menantang dapat keheningan atau kritik. Kalau kamu dapat yang terakhir, selamat. Artinya kamu di jalur yang benar. Ini fase paling menyiksa. Berjam-jam diinvestasikan, tapi seolah menguap begitu saja. Tapi sadarkah kamu, kesuksesan bekerja layaknya bunga majemuk. Kebanyakan orang berhenti di fase tanah. Mereka tak pernah sampai melihat tunasnya muncul. Seperti bambu Cina, 5 tahun disiram, tanpa ada yang tumbuh di permukaan. Tapi di bawah tanah, akarnya menjalar kuat. Malam-malam larutmu, usaha dan latihanmu, itu adalah akar. Kamu hanya belum bisa melihatnya. Kegagalan bukanlah bendera merah. Ia adalah biaya masuk. Seperti kata Edison, aku tidak gagal. Aku hanya menemukan 1000 cara yang tidak bekerja. Setiap gagal adalah sebuah prototipe. Ia mengajarmu hal yang tak bisa diajarkan kesuksesan. Kalau ceritamu sekarang adalah kumpulan kegagalan, jangan khawatir, itu artinya kamu sedang membayar uang kuliah di Universitas Kesuksesan. Emang sakit? Rasa sakit itu datang bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar ada celah antara dirimu yang sekarang dan dirimu yang kamu impikan. Itu sebenarnya kabar baik. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kesadaran seperti itu. Banyak yang jalan saja tanpa arah, tanpa pernah sadar kalau hidupnya bisa lebih baik. Sementara kamu sudah bisa melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar menunggumu di depan. Membandingkan bukan berarti kamu kalah.
Membandingkan artinya kamu punya kesadaran. Kesadaran bahwa ada level lain yang bisa kamu capai. Kesadaran bahwa hidupmu tidak harus berhenti di titik ini. Kuncinya, jangan biarkan kesadaran itu berubah jadi penjara. Jangan biarkan pikiranmu berkata, "Aku jauh tertinggal. Aku tidak akan pernah sampai." Karena yang kamu lihat bukan kegagalan, tapi peta jalan. Jangan bandingkan bab 3 dalam hidupmu dengan bab 20 dalam hidup orang lain. Mereka juga pernah di bab 3. Mereka juga pernah tersesat di tengah cerita. Mereka juga pernah merasa sakit karena ada jarak antara kenyataan dan harapan. Jadi, daripada membenci diri sendiri karena belum sampai, katakanlah, itu bukti bahwa bab 20 itu mungkin. Itu bukti bahwa perjalanan ini nyata. Dan aku sedang menulisnya, satu halaman demi satu halaman. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, sekecil apapun, adalah bagian dari kisahmu. Dan jangan salah, ketika nanti kamu sampai di bab 20, kamu akan melihat ke belakang dan bersyukur pernah melewati rasa sakit di bab 3 ini. Ini yang sering bikin sedih. Nongkrong di malam Jumat yang dulu terasa menyenangkan, tiba-tiba tak sama lagi. Obrolan yang dulu bikin ketawa, sekarang terasa hambar. Gosip yang dulu mengisi waktu, kini malah terasa membosankan. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa ya aku berubah? Itu tanda sederhana bahwa kamu sedang naik level. Bukan berarti kamu lebih baik dari orang lain, tapi arah fokusmu sedang bergeser. Kamu sedang menyambungkan ulang otakmu untuk hal-hal yang lebih besar, lebih bermakna, lebih penting buat hidupmu ke depan. Kadang, melebihi orang lain terasa seperti pengkhianatan, seolah kamu meninggalkan mereka, seolah kamu jadi orang asing di lingkaran yang dulu begitu akrab. Tapi dengar ini baik-baik, ini bukan pengkhianatan. Ini adalah evolusi. Evolusi yang menuntunmu keluar dari pola lama yang tak lagi sesuai. Evolusi yang memanggilmu menuju lingkungan baru, percakapan baru, dan orang-orang baru yang sefrekuensi denganmu. Perubahan memang terasa sepi. Ada momen di mana kamu merasa kehilangan bagian dari dirimu sendiri. Tapi justru dalam kesepian itu, ruang kosong terbuka. Ruang untuk pertumbuhan, ruang untuk menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi jangan takut kalau nongkrong terasa hampa. Jangan panik kalau gosip tak lagi menarik. Itu bukan akhir dari sesuatu, itu awal dari bab baru. Bab yang sedang mengajarkanmu. Evolusi selalu datang dengan rasa asing, sebelum akhirnya terasa sebagai rumah baru. Dulu, waktumu habis untuk maraton film. Sekarang, kamu menggantinya dengan tutorial, podcast, dan buku. Dulu, pagi hanyalah rutinitas yang berulang. Sekarang, kamu mulai mengutak-atik kebiasaan kecil. Menata pola makan, merancang minggu, mencari cara agar hidup lebih teratur. Itu bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi peningkatan 1% yang terus menumpuk itu sedang membangun landasan pacu untukmu lepas landas. Jangan remehkan pintu kecil, karena pintu kecil bisa mengayunkan pintu besar. Dan perubahan sederhana yang kamu lakukan hari ini suatu saat akan membuka jalan ke hidup yang benar-benar berbeda. Mungkin satu klien yang percaya padamu. Mungkin 1 bulan di mana semuanya berjalan lancar. Atau 1 momen yang membuatmu seolah bisa melihat masa depanmu sebentar. Lalu hilang. Seperti mimpi yang buyar saat kamu baru saja menikmatinya. Dan kamu pun bertanya-tanya, kenapa cuma sebentar?
Kenapa tidak bisa bertahan lama? Tapi ingat, secuil itu bukan keberuntungan, itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti. Bukti bahwa apa yang kamu kejar itu nyata. Bukti bahwa kerja kerasmu sudah menyentuh pintu yang tepat. Dan secuil itu hanyalah pratinjau dari apa yang akan datang jika kamu memilih untuk bertahan. Jangan anggap itu hanya momen singkat. Anggaplah itu sebagai firasat. Sebuah isyarat kecil dari hidup yang berkata, lanjutkan. Karena kamu sedang menuju ke sana. Kamu merasa tidak nyaman, canggung, seperti pemula yang baru saja melangkah ke arena. Dan itu normal. Karena ketidaknyamanan adalah tanda kamu sedang dalam mode belajar, bukan mode autopilot. Orang yang gagal justru sebaliknya. Mereka nyaman. Mereka berhenti mencoba. Mereka berhenti belajar. Dan perlahan, mereka berhenti berkembang. Jadi jangan takut merasa bodoh. Jangan panik kalau kamu kelihatan kikuk. Karena rasa bodoh itu bukan aib. Itu tiket masuk. Kamu pernah patah hati, bangkrut, dilecehkan, lelah. Tapi kamu masih di sini. Itu saja sudah menempatkanmu di depan 90% orang lain. Kesuksesan bukan soal siapa yang paling pintar atau paling cepat, tapi siapa yang bertahan cukup lama untuk mendapatkan satu pukulan yang menentukan. Kalau kamu belum menyerah, kamu sudah menang secara default. Kesuksesan bukan garis finish yang kita seberangi dengan riang. Ia adalah puncak gunung. Kita mendaki, jatuh, ragu, hampir putus asa, lalu tiba-tiba kita ada di atas. Dan semua orang akan bilang, wah, kamu beruntung. Tapi kamu tahu, itu bukan keberuntungan. Itu adalah ketekunan. Ingat baik-baik. Kesuksesan tidak datang dengan embel-embel sukses. Ia datang menyamar sebagai frustasi, kegagalan, dan ketidaknyamanan. Jadi, kalau hari ini kamu masih ada di zona itu, jangan berhenti. Karena selama kamu tidak menyerah, kamu tidak kalah.